Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengkonfigurasi server. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat web server dan DNS server. Web server adalah misalnya Anda menggunakan web browser, ingin membuka sebuah website. Website itu ada di dalam sebuah hosting sebetulnya. Nah, kita akan membuat hosting tersebut. Caranya sangat mudah. Yang kita perlukan pertama kali adalah source instalasi. Di sini kita menggunakan langsung CD. Karena tadi kita setelah menginstal, maka otomatis CD akan disconnect. Maka masukkan lagi CD, karena ini sebuah virtual, langsung saja klik kanan pada logo CD di bawah. Klik kanan, kemudian klik connect. Oke, sudah connect. Kemudian langsung saja kita install paket untuk web server. Cara installnya kita menggunakan perintah apt get. Agar lebih mudah untuk memahami, kita sebut saja dengan apt get spasi install apache 2. Kemudian tekan enter. Kemudian do you want to continue, tulis Y, kemudian enter. Oke, sudah selesai untuk menginstal Apache. Sekarang kita cek dengan memanggil alamat IP web server tersebut. Alamat IP-nya adalah 10.0.1. Tekan enter. Jika tulisannya adalah itbox, muncul itbox, maka sudah berhasil. Nah, mungkin Anda ada yang bertanya bagaimana mengganti tulisan itbox ini. Caranya sangat mudah. Masuk ke dalam direktori hosting tersebut. Misalnya cd var www. Ini adalah masuk ke dalam sebuah folder yang ada di dalam server tersebut. Tekan enter. Kemudian agar kita bisa melihat isi dari direktori www ini, maka ketikkan perintah ls, kemudian tekan enter. Nah, file itbox ini ada di dalam index.html. Maka ketikkan saja perintah untuk membuka index.html ini agar kita bisa mengedit kata itbox yang tadi. Perintahnya adalah nano index.html. Misalnya kita ganti kata itbox ini adalah web hosting buatan saya. Kemudian untuk meng-save-nya, ketikkan Ctrl dan X secara bersamaan. Ctrl X secara bersama-sama. Kemudian di sini ada save mode buffer transferring no. Jika kita pilih no atau pilih N, maka tidak akan tersimpan. Maka di sini kita pilih Y atau yes. Kemudian file name to write. Anda bisa meng-save-nya atau biasa kita sebut jika di Windows adalah save as. Untuk save as, maka silakan ganti file ini. Misalnya satu index.html. Tapi jika kita tetap menggunakan file index ini, maka langsung saja tekan enter. Kita cek. Ini adalah web hosting buatan saya. Nah, yang menjadi masalah tentunya adalah sebuah web hosting tidak mungkin hanya berbasis HTML saja. Pasti ada yang namanya MySQL, PHP, dan lain-lain. Maka kita juga harus menginstalkan paket tersebut.
apt-get install php 5. Nah, kita bisa menginstal sekaligus semua paket. Langsung saja di sini php 5 MySQL server, php myadmin, inilah paket-paket yang digunakan. php pair, kemudian lib apache 2 mod php 5, kemudian apache 2.2 common, enter, kemudian tekan Y. Masukkan password untuk root MySQL. Di sini saya menggunakan 123 saja agar tidak lupa. Kemudian oke. Masukkan lagi password yang tadi. Oke. Nah, untuk web server kita gunakan Apache 2. Kemudian oke, enter saja. Oke, proses instalasi MySQL, PHP, PHP myadmin dan lain-lain sudah selesai. Sekarang kita akan mengecek konfigurasinya. Dalam mata kuliah web, biasanya Anda dituntut untuk membuat MySQL, membuat database dengan MySQL. Atau jika Anda menggunakan exam, biasanya Anda menggunakan localhost/phpMyadmin. Tentunya itu adalah berbasis kepada web hosting. Nah, tadi saya sudah menginstal phpMyadmin, maka di sini kita bisa /phpMyadmin. Tekan enter. Maka akan muncul nama pengguna, masukkan root, kemudian tadi saya memasukkan password 123. Klik go. Nah, ini adalah database untuk server yang tadi kita buat.
Kemudian terkadang jika kita membuat web hosting, maka klien harus tahu versi PHP atau detail dari server yang kita buat. Maka di dalam server kita bisa gunakan, tentunya masih di dalam directory var www, kita buat sebuah file nano info php.php. Untuk info PHP ini bebas. Misalnya Anda mau menggunakan mobil.php dan lain-lain, tidak masalah. Kemudian tekan enter. Kemudian di sini kita memberikan perintah disamakan php info kemudian Ctrl X, tekan Y, enter. Kemudian di sini kita ganti 10.01/phpinfo.php. Maaf, terbalik. Info php.php. Tadi saya buat info php.php. Oke, betul. Maka di sini adalah ada keterangan dari sistem. Sistem menggunakan Linux Server 2, ini adalah versi kernelnya 26 dan lain-lain. Di sini ada banyak keterangan servernya. Dan Anda tidak perlu mempelajari ini semua. Oke, untuk web server kita sudah selesai. Kemudian kita buat DNS server. Untuk DNS server ini harus diperhatikan, karena jika Anda salah memasukkan satu huruf saja, maka DNS server ini tidak akan berhasil. Sekarang kita berada pada directory var www. Maka Anda bisa keluar dengan perintah cd kemudian enter. Kemudian install paket untuk pembuatan DNS server. apt get install. Kita menggunakan bin 9, kemudian bin 9 utils dns utils, kemudian tekan enter. Maaf, 9 ini tidak ada. Oke. bin 9 utils dan dns utils. Oke, sudah selesai. Harap dicatat, tadi saya menggunakan untuk install DNS apt-get install bin 9 utils dan dns utils. Kemudian untuk konfigurasi untuk web server, apt-get install php 5, kemudian php 5 mysql, kemudian mysql server, php admin, php perl, lib apache 2, mod php 5, kemudian apache 2.2 common. Dan tentunya jangan lupa, tadi pertama saya juga menginstal apache 2. Oke. Kemudian untuk konfigurasi DNS server, Anda masuk ke dalam konfigurasi directory DNS server dan masuk kepada cd etc bin 9, kemudian enter. Maaf, cd etc bin, kemudian ls. Yang akan kita gunakan ada 3 file di sini. Nameconf, db127 dan dblocal. Agar lebih aman ya, sebaiknya kita membackup file name.conf, db127 dan dblocal. Caranya kita copy saja, kita duplikat db name.conf spasi, kita buat file baru
name.conf asli. Kemudian kita kopikan satu file selanjutnya, db127, kita buat file baru. Misalnya saya buat db10 sesuai dengan alamat IP server. Tekan enter. Kemudian file yang terakhir kopikan db lokal. Misalnya diganti dengan db server. Enter. Di sini kita terpaku kepada db10 dan db server. Sekarang kita membuka nano-name.conf. Tekan enter. Kemudian kita buat zone baru. Zone serverly.com. Ini adalah sesuai dengan DNS server waktu proses instalasi. Kemudian di sini tipe master, file, etc bin db server. Jadi nanti untuk konfigurasi serverly.com ada di dalam file db server. Kemudian tanda petik, titik koma, enter. Kurung kurawal tutup, titik koma. Kemudian buat zone terakhir. Zone misalnya di sini sesuaikan dengan alamat IP Anda. Kita gunakan hanya dua angka di depan, atau biasanya kita sebut dengan oktet. IP address ada 4 oktet. Kita gunakan 1 oktet paling depan, misalnya 10 in addr arpa. Samakan, jangan sampai ada tulisan yang berbeda karena konfigurasi tidak akan berhasil. Tipe master. Kemudian filenya ada di file etc bin db10. Oke, jadi nanti untuk konfigurasi DNS ada di dalam db server dan db10. Jika sudah, Ctrl X, tekan Y dan enter. Kemudian selanjutnya kita mengkonfigurasi db server. Harus disamakan. Untuk bin data file for DNS yang mau kita buat adalah serverly.com. Kemudian localhost kita ganti di sini serverly.com sesuai dengan DNS yang mau kita buat. Serverly.com. Kemudian alamat DNS untuk server ini adalah 10.001 sesuai dengan konfigurasi awal. Ini A, kemudian ini ganti dengan www. Jika sudah, tekan Ctrl X, tekan Y dan enter. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi db10 karena tadi ada 2 db yang harus dikonfigurasi. Nano db10. Oke, for serverly.com. Kemudian ini kita ubah serverly.com. Serverly.com. Untuk localhost kita rubah semua serverly.com sesuai dengan domain yang akan kita buat. Kemudian di sini www in ptr serverly.com.
Nah, di sini ada 3 angka. 3 angka ini adalah 3 angka atau 3 oktet terakhir. Misalnya IP Anda tadi adalah 10.0.0.1, maka yang digunakan adalah 1 kita balik 00. Atau jika IP Anda adalah 192.168.0.1, maka yang digunakan adalah 1.0.168 dibalik. Oke, kemudian tekan Ctrl X, Y, Enter. Konfigurasi sudah selesai. Sekarang yang harus dilakukan adalah merestart konfigurasi DNS. Caranya /etc initd bin9 restart. Kita cek di sini ping serverly.com. Oke, sudah muncul hasilnya. Kemudian kita cek di dalam browser. Serverly.com. Ini adalah web hosting buatan saya. Kemudian misalnya saya pakai alamat IP 001. Ini adalah hosting buatan saya. Jadi sebenarnya sebuah alamat web tadinya adalah sebuah alamat IP yang diterjemahkan dalam sebuah tulisan serverly.com. Atau Anda juga bisa menggunakan address DNS yang lain. Itu bebas, terserah Anda. Oke, konfigurasi DNS sudah selesai. Dan jangan lupa, file untuk web hosting ini ada di dalam var www. Ketika kita ada etc cd bin, maka Anda di dalam direktori DNS. Anda bisa langsung ke cd etc, karena direktori hosting adalah ada di var, kemudian www. Enter. Maka di sini akan berubah menjadi var www. Ketik ls. Nah, di dalam indeks php.html ini Anda bisa merubah HTML-nya, atau jika Anda sudah mempunyai instalasi web server, Anda bisa menaruh semua filenya di dalam direktori var www.